Catatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ada 54,6 juta pelaku UKM ekonomi kreatif di Indonesia. Lalu apa gagasan kedua capres untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan bagaimana harapan pelaku usaha? Dalam debat capres putaran kedua soal pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tiap kandidat diberi waktu untuk saling bertanya. Capres nomor urut 2 Joko Widodo sempat bertanya pada Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto soal gagasannya dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sangat penting bagi kita karena tadi jumlah penduduk kita sangat besar dan anak-anak muda kita sangat banyak. Kemudian ekonomi kreatif ini adalah bidang di mana kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu memang pemerintah, siapapun yang memimpin di masa yang akan datang harus investasi besar-besaran di bidang pendidikan. Bidang-bidang ekonomi kreatif seperti musik, animasi, kemudian seni pertunjukan, kemudian video, kemudian produk-produk kreatif baik desain bisa desain produk yang kita ini mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Ini ruang-ruangnya belum diberikan dukungan penuh oleh pemerintah. Dan kita melihat kalau ini diberikan dukungan yang penuh oleh pemerintah, ekonomi kreatif kita ini akan bisa dikembangkan. Isu ekonomi kreatif yang sempat bergulir dalam debat capres menggairahkan pelaku usaha. Ekonomi kreatif terbilang baru dalam pemerintahan. Artinya banyak potensi yang belum tergali. Padahal bila kekayaan alam dipadu dengan kreativitas orang Indonesia, hasilnya luar biasa. Kalau menurut catatan yang saya pernah baca bahwa industri kreatif itu menyumbang sekitar 114, ada yang bilang 119 triliun untuk PDB Indonesia gitu ya. Industri musik itu hanya bisa memberi sumbangan sekitar 2,5 sampai 3%, dan itu masih kecil, sangat kecil. Ada beberapa hal. Pertama, industri musik Indonesia ini kalau dilihat bahwa perbandingan antara lagu yang dirilis secara original dengan yang bajakan itu perbandingannya sudah mencapai 1:20. Artinya kalau 3,5% atau sekitar 5 triliun PDB Indonesia yang bisa PDB dari industri musik, sumbangan industri musik ke PDB Indonesia, berarti silakan dikali ke 20 kali. Abdi Sleng menganggap perkembangan industri kreatif antara lain terganjal regulasi, penegakan hukum, serta dukungan infrastruktur. Langkah konkretnya mungkin, saya sih menyarankan ada sebuah semacam kawasan industri kreatif. Kawasan industri kreatif itu misalnya kawasan industri kreatif yang berpusat di Bandung, di Jogja, di Papua, di mana aja. Dengan demikian, kalau kawasan industri kreatif itu ada, itu akan pertama itu bisa menjadi pusat pendidikan, pusat workshop. Industri kreatif tak hanya mampu menyumbang pemasukan bagi negara. Ahmad Raufik, animator yang menjadi sutradara animasi terbaik Festival Film Indonesia 2008 percaya industri kreatif bisa menjadi alat untuk mengubah mental orang Indonesia. Kemudian Jepang misalnya, sebelum adanya Kapten Tsubasa, itu nggak ada orang Jepang main bola, itu nggak ada. Artinya dalam waktu yang singkat, Jepang sudah bisa merevolusi mentalnya masyarakatnya untuk yakin bisa melawan Spanyol waktu itu. Padahal Spanyol masih idolanya itu kan. Bayangkan kalau itu diterapkan di Indonesia melalui karakter animasi,
saya kira di semua bidang akan lebih maju. Jadi saya rasa yang terpenting adalah sosialisasi ya, dan aktivasi dan revitalisasi dari ruang-ruang yang kita punya selama yang sudah ada di sini. Kalau itu diaktifasikan, dimanage dengan baik, itu mendekatkan bangsa kita untuk mengenal potensinya sendiri, untuk mengenal prestasinya sendiri.